Maaf, saya tidak sengaja. Tidak apa-apa, saya juga sedang lihat HP. Anda karyawan di sini ya? Ya, saya resepsionis di sini. Wah, pas sekali, saya ada janji dengan Direktur Wu dan Direktur Chen. Anda Direktur Zhao ya? Zhao Yunshen dari Yunhai Fund. Asistennya sudah bilang silakan masuk. Oh, Maaf ya. halo. Saya sedang sibuk. Apa maksudnya kenapa saya sibuk? Saya tahu kamu sibuk, tapi saya juga sibuk. Kata janji hari ini, kamu yang jaga Z11. Jangan ngomong sembarangan dong. Changin kita sudah cerai. Z11 hak asuhnya ke kamu, saya tetap ayahnya. Saya jaga dia gak masalah TAPI. Hari ini saya ada janji penting. Saya sudah di lobi gedungnya, kamu bilang apa? Kamu sudah bawa anak ke sini. Changin, bukan begitu caranya. Kenapa kamu tinggalin anak begitu saja? Z11 di mana? Masak begitu sih jadi ibu. Dia memang luar biasa. Ayah Z11 harus ke lantai atas. Untuk urusan yang sangat penting jadi. Kamu pergi saja, saya tunggu. Ini. Nama saya Lu King. Non Lu boleh minta tolong. Sementara jaga anak saya. Ya, gak masalah, saya akan temani dia, Anda tenang saja. Terima kasih banyak. Di lantai 28 sini. Saya antar kamu istirahat, ikut saya. Z11 mau minum apa? Enggak. Ini keyboard ya? Saya bisa piano level 4. Wah, hebat, saya level 8. Mainin dong. Oke. Direktur Wu, Direktur Chen. Rancangan pembelian asuransi kesejahteraan karyawan yang kalian desain sudah disetujui oleh Dewan Direksi. Dan kami sangat optimis dengan proyek pusat kesehatan karyawan berbasis cloud ini. Terima kasih atas dukungan Direktur Zhao. Kami mulai dari pemeriksaan dasar hingga jalur perawatan medis yang ramah lingkungan dapat memenuhi semua kebutuhan karyawan perusahaan Anda dan keluarga mereka dalam manajemen kesehatan medis. Tidak menyangka layanan broker asuransi Anda begitu komprehensif, bahkan termasuk manajemen risiko sebelumnya, dan layanan manajemen kesehatan ini yang sangat kami butuhkan. Baiklah, rencana asuransi kesejahteraan karyawan kami sudah mencapai kesepakatan awal. Bagus sekali. Untuk detailnya kita bisa diskusikan lagi. Terima kasih banyak. Ayo saya antar kamu. Kamu bisa banyak hal. Sekarang klasik-klasik pop. Sudah semuanya kamu mainkan. Apalagi yang mau kamu dengar? Bisakah kamu mainkan unta gurun? Unta gurun itu belum pernah saya pelajari. Z11, bagaimana kalau saya pulang dulu untuk mempelajarinya? Kalau kita bisa bertemu lagi, saya akan memainkannya untukmu. Kak Lu, kamu bermain piano dengan sangat baik. Lebih baik dari guru privat saya. Saya memang profesional. Ziaishi, Ayah. Pak Zhao, Anda sudah selesai? berikan pada saya. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Kalau begitu Z11 saya serahkan pada Anda. Saya akan bekerja. Terima kasih banyak sudah mengganggu pekerjaan Anda. Tidak, Z11, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayah, aku mau bilang. Dia bermain piano dengan sangat hebat. Lebih baik dari guru privat saya. Benarkah? Sepertinya kalian berdua akur. Dia adalah kakak perempuan paling sabar yang pernah saya temui. Selamat pagi, Pak Song. Selamat pagi, Pak Chen. King, duduklah. Ada yang perlu dibicarakan. Pak Chen mencari Anda. Sebelumnya Zhao Yunshen.
Zhao dari grup Yunhai masih ingat. Saya ingat. Itu dia. Aku ingin memberikan putrinya. Cari guru piano. Tutor piano. Zhao selalu pada Anda terakhir kali membantu dia merawat putrinya. Terima kasih khusus. Saya juga meneleponmu secara khusus. Kata staf meja depan perusahaan kami. Kemampuan bisnis sangat kuat sehingga untuk bisnis lain perusahaan. Saya juga sangat percaya diri. Zhao selalu putrinya. Dengan tutor sebelumnya. Semuanya saling berhadapan. Orang-orang menggigit peluru dan mengajarinya. Tapi hari itu hanya harmonis untukmu. Jadi Zhao selalu berharap Anda bisa mengajari putrinya bermain piano. Tentu saja Anda yakin bahwa Anda tidak mengejar diri sendiri. Dia akan membayar. Dan dia adalah klien besar dari perusahaan kami. Kami juga berharap mampu bekerja sama dengan Yunhai Group. Kalau begitu kau tidak akan mengajar. Masih tergantung pada keinginan Anda sendiri. Sister Ying benar untuk tidak terlalu menekan dirinya sendiri. Zhao selalu ingin kau mengajar putrinya. Tapi apakah Anda ingin melihat diri sendiri? Dapat menghasilkan uang paruh waktu tentu saja saya bersedia. Tapi di mana saya mengajar? Di mana harus mengajar? Kau bisa menyewa tempat. Pada saat itu kau akan menghitung biaya di kepala Zhao Yunshan. Sekolah suster Tutu. Bukankah mereka memiliki ruang kelas piano di sekolah mereka? Lihat apakah Anda tidak menggunakannya di akhir pekan. Jika tidak, jika Anda benar-benar bisa menyewa, lalu biarkan Zhao Yunshan memberikan uang ini. Jika demikian tentu saja bisa. Itu bagus. Sister Ying, jika ini terjadi, harus ingat King. Itu harus. Maka Anda akan berperilaku baik. Masa depan perusahaan kami tergantung pada Anda. Nona Luking, ayolah. Baik. Apakah Z11 mendengar dengan jelas? Guru Lu lagu tengah. Salah satunya adalah jangkrik atau jangkrik. Aku tidak mendengar dengan jelas. Bagian mana ya? Aku nggak ingat, coba kamu mainin lagi. Oke, kamu dengarkan baik-baik ya. Z11 kali ini dengar jelas nggak? Masih nggak ingat, coba kamu mainin lagi. Oke, kali ini aku mainin pelan-pelan ya. Kamu bisa interupsi kapan aja. Z11 kali ini dengar jelas nggak? Kayaknya udah dengar nggak apa-apa. Nah, Z11 kamu mainin sekali. Pak Lu, kamu tahu nggak latar belakang sejarah lagu ini? Latar belakang sejarah. Nggak ngerti latar belakang sejarah sebuah lagu. Gimana waktu mainin? Bisa bawa suasana dan perasaan zaman itu. Z11 kamu nggak mau belajar ya? Bapakku bilang, main piano nggak cuma tahu do re mi fa, tapi juga harus tahu perasaan dan latar belakang. Penulis waktu menciptakan lagu. Kalau nggak lagu yang dimainin nggak ada jiwanya. Nah, kita kenalan dulu sama notnya. Lalu apa yang kamu bilang latar belakang sejarah sama suasana? Guru nanti cari dulu datanya baru kasih tahu kamu ya. Pak Lu, kamu beda sama guru-guru lain. Kalau aku bilang gini guru lain pasti udah marah. Kamu sabar banget, aku suka sama kamu. Oke, makasih. Nah, kamu mainin sekali.
Z11, kita tentuin waktu buat minggu depan ya. Z11. Pak Zhao. Non Lu. Pak Lu makasih ya udah repot-repot. Nggak, ini pertama kali aku ngajar Z11. Nggak tahu ngajarnya bagus atau nggak. Minta maaf sama Z11. Nggak apa-apa Pak Lu, kamu pasti bisa. Anak ini nggak boleh kurang ajar. Pak Lu Z11 ini anaknya agak bandel. Kalau kamu merasa cocok, minggu depan kita ketemu lagi di sini. Oke. Baiklah, sampai ketemu minggu depan. Bilang sama guru. Dah. Pak Lu, sampai ketemu lagi. Kak Tutu. Lumayan bagus, awalnya agak gugup. Tapi setelahnya semuanya berjalan lancar. Manajer Zhao bilang minggu depan bisa lanjut. Baguslah, oke King. Perkembangan yang beragam. Sumber daya itu dikumpulkan sedikit demi sedikit, karena lancar. Nanti aku kasih tahu sekolah, setiap akhir pekan. Terima kasih Kak Tutu. Terima kasih. Ayo pergi. Halo Bu. Gedung kami punya peraturan hewan peliharaan dilarang masuk. Kamu baru ya? Iya, Pantas saja. Bu, gedung kami hewan peliharaan dilarang masuk. Ini anak saya bukan hewan peliharaan. Tidak bisa, itu peraturan. Apalagi Anda belum mendaftar. Ada janji temu Bu. Siapa kamu berani menghalangi saya? Bu, Kamu berani menendang mau-mau saya habisi kamu. lepaskan. Kemari. Apa yang kamu lakukan? Bukan keponakan manajer Wu ya? Betul, saya adik ipar manajer Wu. Resepsionis kecil ini berani menghalangi saya dan memukul mau-mau saya cepat. Minta maaf, atau saya suruh kakak ipar saya pecat kamu. Jelas-jelas kamu yang salah. Mengapa saya yang harus minta maaf? Kamu menakuti dia harus minta maaf. Kak Wei, bagaimana kalau kita maafkan saja, dengar tidak? Kamu terlalu jahat. Resepsionis kecil ini, kamu belum sebaik anjing saya. Tidak mau minta maaf, percaya tidak, saya pecat kamu. Ada apa? Kak Wei, ada apa? Saya cari kakak ipar saya. Dia ini berani menghalangi saya dan melukai mau-mau saya. Mau-mau saya adalah anak saya. Dia tidak mau minta maaf. Kak Jun. Gedung ini punya peraturan jelas hewan peliharaan dilarang masuk dan aku tidak menendang anjingnya. Kamu tidak mau minta maaf ya? Kamu percaya tidak aku bisa membuat kalian semua pergi? King, bagaimana kalau kamu minta maaf sama Wei Jie? Bukan cuma minta maaf ke aku, tapi juga ke mau-mau aku. Dan juga ke anjingnya. Minta orang minta maaf ke anjing. Kamu ini siapa sih? Kamu siapa? Aku klien kalian, kamu siapa? Zhao Zong, halo. Kamu sama dia apa hubungannya? Kamu sama dia apa hubungannya? Dia anak kamu ya? Bicara yang sopan sedikit. Jangan karena kamu keluarga bos, terus datang ke kantor buat pamer. Gedung ini ada peraturan jelas hewan peliharaan, tidak boleh masuk, kenapa kamu istimewa? Dia anak aku. Dia sama kamu apa hubungannya? Anak kamu manusia yang baik, tidak mau jadi. Malah mau jadi keluarga sama anjing, kamu panggil dia anak kamu. Lihat dia mau respon, kamu tidak. Kamu ini. Aku bilang siapa ini? Wu Zong. Adik ipar kamu datang ke kantor buat ribut lagi. Kakak ipar. Diam, malu-maluin. Wuzong, setiap kali datang ke kantor kamu buat urusan. Selalu bikin aku terkesan. Yang lalu kesan baik. Tapi kali ini benar-benar bikin aku ngerti. Zhao Zong ini mungkin salah paham. Adik ipar kamu pakai kekuasaan buat nindas orang. Bilang salah paham terlalu dipaksakan ya. Aijun.
Kedepannya orang ini masuk daftar hitam. Kami tidak menyambut dia. Malu-maluin cepat pergi. Tunggu. Minta maaf. Apa? Minta maaf sama Nona Lu minta maaf. Kamu yang dibilang tidak ngerti bahasa manusia ya? Minta maaf. Ayo pergi. Sungguh tidak enak hati. Ayo naik ke atas lewat sini. Maaf ya Kak, tadi aku juga gak ada pilihan lain. Pak Lu. Gimana penampilan pianoku? Aku tadi kurang dengar jelas. Gimana kalau mainin lagi? Pak Lu bercanda ya. Maaf ya, maaf, ini salahku, mainin lagi ya. Lumayan lancar tadi sama mereka. Oke deh, kita selesaikan dulu. Ayah, Z11 udah selesai kelasnya. Pak Zhao, kita ketemu lagi kapan? Next time aja kita bicarain lagi. Kita kontak lewat WeChat ya. Oke, bilang bye sama Pak Lu Z11. bye-bye. Pak Zhao. Aku mau ngucapin terima kasih atas bantuanmu waktu itu. Gampang kok. Aku mau ngajak kamu sama Z11 makan bareng. Aku gak ada maksud lain, cuma mau ngucapin terima kasih aja. Hari ini aku ada janji lain, gimana kalau lain kali aja dan jangan terlalu formal, bye. Z11 hari ini baik-baik aja kan? Halo Pak Zhao. Halo Pak Lu, aku baru aja anterin Z11 pulang. Janji makanku hari ini tiba-tiba dibatalkan. Kamu udah makan belum? Aku. Kalau belum, kita makan bareng yuk. Oke deh, kamu yang pilih tempatnya, aku yang bayar. Aku kirim lokasinya ke kamu. Halo Mbak, berapa orang? Reservasi atas nama Pak Zhao. Oke, silakan ikut saya. Pak Zhao. Silakan pesan Pak. Kamu aja yang pesan-pesan yang kamu suka. Hari ini aku yang traktir, kamu yang pesan ya. Pelayan. Pak Zhao. Seperti biasa, aturan lama. Oke. Sering kesini ya? Tempat ini kayak kantinku aja. Wah, keren. Terima kasih. Coba cicipin masakan di sini. Aku biasanya makan yang ringan-ringan aja. Mau minum alkohol gak? Gak usah deh, aku gak terlalu bisa minum alkohol. Sebenarnya aku juga gak terlalu jago minum alkohol. Mau minum jus atau minuman lain?
Air putih aja. Oke pelayan. 2 botol Evian. Silahkan dinikmati. Pak Zhao, hari ini aku mau ngucapin terima kasih secara resmi. Terima kasih udah bantu aku waktu itu. Kan udah aku bilang itu cuma hal sepele. Tapi aku tetap pengen ngucapin terima kasih. Waktu itu pas aku paling butuh bantuan. Teman kerja aku, atasan aku. Nggak ada satupun yang bisa bantu. Cuma Bapak. Walaupun kita juga nggak banyak ngobrol, tapi Bapak tetap mau maju. Bela aku, bantu aku keluar dari masalah. Aku benar-benar sangat berterima kasih. Sebenarnya sih, reaksi mereka juga bisa dimengerti. Kamu pikir aja wanita itu kan saudara bos perusahaan kamu. Atasan kamu lebih milih nyinggung kamu daripada nyinggung saudara bos. Nggak heranlah kalau teman kerja kamu, mereka takut kena imbas, jadi cuma ngeliatin dari jauh. Itu juga salah satu bentuk reaksi spontan buat melindungi diri sendiri, tapi cuma aku. Aku nggak ada hubungan kepentingan sama mereka. Laki pula aku kan klien perusahaan kamu. Klien yang nggak berani disinggung bantu kamu. Karena kamu kan guru les Z11. Dan aku sangat benci sama wanita yang suka bikin ribut tanpa alasan. Nggak bantu kamu juga nggak ada ruginya. Tapi bantu kamu malah dapat rasa terima kasih dari kamu. Sekarang kamu ajak aku makan. Aku juga dapat untung. Pak Zhao, apa semua yang Bapak lakukan selalu mikirin return on investment? Itu pekerjaan aku, memangnya aku kerja di bidang ini. Cuma bercanda kok. Udah aku duga. Hari ini untungnya nggak ada acara. Nggak enak banget. Asal bulu nggak merasa bosan aja. Nggak bosan kok nggak? Ayo coba ikan ini, ikan di sini. Adalah favorit aku. Looking, jangan mikir yang nggak. Makanan ini kan kamu yang ngatur sendiri. Meski harus makan tanah di paruh kedua bulan ini, kamu harus tetap membayar tagihannya. Bagaimana makannya masih ada yang ingin dimakan? Sudah cukup, sudah kenyang. Pelayan. Bayar tagihan. Manajer Zhao sudah membayar. Kapan kamu membayarnya? Kami di sini sistem keanggotaan. Manajer Zhao punya kartu tabungan di sini. Hari ini seharusnya aku yang traktir kamu. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah bilang kamu yang bayar. Hari ini aku ingin berterima kasih padamu. Kamu sudah menemani aku makan, anggap saja itu ucapan terima kasih. Kamu bilang kalau aku makan sendirian pasti kesepian. Tapi, Tidak ada tapi, tagihannya sudah dibayar. tidak bisa kirim tagihannya padaku. Aku akan transfer. Kalau kamu seperti ini, berarti kamu tidak menganggapku sebagai teman. Tidak. Tapi aku merasa sangat tidak enak. Kalau begitu biaya parkir di bawah sini mahal. Kamu ganti aku. Biaya parkir bisa mahal sampai mana? Kalau begitu, lain kali biar aku yang bayar. Baik, lain kali pasti kamu yang bayar. Ayo kita pergi. "30 meter di depan mobilku parkir di sana." Manajer Zhao, cek HP Anda. Kenapa kamu transfer uang padaku? Untuk mengganti biaya parkir Anda. Baik, ayo aku antar kamu pulang. Tidak perlu, aku sudah pesan taksi. Di sana. Baik, sampai jumpa bulu. Sampai jumpa, Manajer Zhao.
Silakan Guru Song Wei naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Terima kasih sudah datang ke pernikahan saya dan Keing. Silakan kedua mempelai bertukar cincin. Kamu tidak tidur mencubitku kenapa? Wei, aku mimpi buruk. Ayo. Kamu harus sukses. Kamu pasti harus sukses. Aku bilang jangan di sana melamun. Ayo siap-siap makan. Tidak makan tidak ada mood. Keing, kamu juga pikirkan bantu aku. Gali lebih dalam lingkaran pertemanan kita. Benar-benar tidak ada yang bisa membawaku masuk lingkaran itu. Orang hebat atau orang penting itu. Kita di Beijing. Kamu pikir siapa di antara mereka yang bisa membawamu masuk? Kenapa aku tidak punya kakak atau abang di lingkaran sastra? Orang tua murid yang aku ajar. Dia orang sukses, sepertinya punya banyak sumber daya dan koneksi. Kalau begitu nanti aku bantu cari tahu. Serius? Kapan aku pernah bohong? Ya. Istriku yang paling hebat. Kapan kamu bisa bantu tanyakan? Aku akan coba secepatnya. Sekarang kamu ada nafsu makan. Ada aku yang masak. Duduk, silahkan duduk. Bagus, di 11 ada kemajuan. Aku akan bicara dengan ayahmu untuk jadwal pelajaranmu berikutnya. Tempat ini susah dicari. Kenapa carry tempat jelek seperti ini untuk belajar piano? Mama belum mau janji. Untuk jadwal pelajaran minggu depan. Selamat siang, Bu Z11. Anda bulu ya? Z11 bilang Anda mengajar dengan baik. Lumayan. Z11 biasanya les privat di Istana Seni. Ini kan mau ujian piano. Jadi kami minta Anda lebih perhatian. Baik, kalau begitu minggu depan. Minggu depan jadwal kami belum pasti, nanti kami kabari lewat WeChat. Baik. Bulu saya tiba-tiba harus dinas. Tolong Bu Z11 yang jemput dia. Data Pak sudah dipulihkan. Wei, komputer kamu kenapa? Kasih dia 50.000.
QR code bisa? Bisa. Sudah, terima kasih. Sama-sama. Kamu kenapa? Aku lagi stres. Tadi pagi marah-marah. Sampai hapus semua yang aku tulis. Kenapa? Yang nggak bisa dipublikasikan itu sampah. Buat apa menyimpannya? Ini terlalu ekstrim. Akhirnya aku menyesal, jadi aku mengeluarkan uang untuk memulihkan data harddiskku. Ini kan cuma keisenganmu. Mungkin. Kalau terus-terusan bengong begini, aku mungkin akan jadi gila. Wei, jangan terlalu terburu-buru. Lihat. Lihat dirimu sekarang jadi seperti apa. Si jenius tampan itu. Kemana perginya? Aku sedih melihatmu seperti ini. Pahlawan tanpa medan perang adalah kesedihan terbesar di dunia. Kaing, bukannya dulu kamu bilang mau bantu cari sumber daya? Sudah 2 minggu ketemu belum? Orang yang aku cari adalah ayah dari anak yang aku ajar part-time. Tapi aku cuma ngajar seminggu sekali. Kali ini ibunya yang jemput, jadi aku tidak bertemu. Lain kali aku akan berusaha lebih cepat. Besok dan besok lagi. Semua urusan jadi tertunda. Halo Pak Lu. Halo Bos Zhao. Apakah Anda ada waktu? Apa ada keperluan? Tidak ada apa-apa, aku hanya ingin mengajak Anda makan. Maaf Pak Lu. Aku baru turun pesawat dan agak lelah. Baiklah, maaf ya sudah mengganggu. Anda istirahat dulu. Baik, sampai jumpa. Sungguh memalukan. Sembarangan saja menelepon orang. King, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Ini sudah jam pulang, kenapa kamu melamun? Segera pergi. Halo Bos Zhao. Pak Lu sudah makan belum? Belum. Aku mau makan di tempat biasa, mau ikut. Baiklah. Sampai ketemu nanti. Wei, aku mau makan malam dengan teman. Kamu tunggu di rumah dengan baik-baik. Aku akan membawakanmu makanan enak saat kembali. 8.943.200. Dengan yang sebelumnya. Maaf ya, aku terlambat. Ada sedikit macet tadi. Apa kamu tidak makan di pesawat? Aku tak pernah makan makanan di pesawat. Baru saja turun dari pesawat lalu ke kantor untuk menangani beberapa hal. Perutku lapar, berpikir sendirian, makan juga makan. Jadi aku mengajak kamu. Makan sendirian memang membosankan. Kamu pasti ada sesuatu untuk diberitahu padaku. Aku tahu pasti ada sesuatu, katakanlah. Begini saja Pak Zhao, kamu adalah orang dengan level tertinggi yang ku kenal. Jangan berkata seperti itu. Sebenarnya aku ingin bertanya sejak terakhir kali, tapi karena Z11 ada di sana. Pak Zhao, apakah kamu kenal orang-orang dari dunia sastra? Dunia sastra. Bisa lebih spesifik lagi? Seperti penerbit novel, atau perusahaan yang membutuhkan penulis web. Kamu membantu siapa bertanya ini? Teman.
Pasti teman dekat. Kamu begitu serius membantunya ya? Di dalam ingatanku, aku tak punya teman seperti itu. Aku akan membantu memposting pertanyaan di lingkaran pertemanan, seharusnya tak masalah. Apakah itu akan merepotkanmu? Tak sampai segitunya nanti, kalau aku sudah mendapat jawaban. Aku akan memberitahumu bila ada kabar. Baiklah, aku sangat berterima kasih padamu. Jangan ucapkan terima kasih dulu, aku belum tentu bisa membantu. Kamu bersedia membantu. Aku sudah sangat bersyukur. Bukankah sudah kubilang? Antara teman tak seharusnya terlalu sopan. Baiklah, urusan sudah selesai, ayo, naik dan makan. Hari ini aku harus mentraktirmu. Ini wilayahku, aku yang bayar. Lain kali kamu bawa aku ke wilayahmu. Kita sudah sepakat ya. Lain kali kamu harus benar-benar mentraktirku. Ikan asam manis Sihu hari ini enak sekali. Itu adalah hidangan andalan mereka, lain kali kita pesan lagi. Hari ini aku antar kamu. Masih tak mau aku antar? Sudah pesan taksi. Kamu begini bikin aku merasa kurang gentleman. Kamu tahu nggak? Nggak, bukan itu maksudku. Lu Laoshi. Panggil saja Keing. Oke Keing. Aku rasa sih aku bukan orang yang suka gosip. Tapi aku penasaran kenapa. Setiap kali kamu nolak aku antar. Oke, sampai jumpa Lu Laoshi. Sampai jumpa Zhao Zong. Aku duluan ya. Wei lagi ngapain sih? Nyerap energi matahari dan bulan. Dan keindahan alam. Untuk mengisi perutku. Makanannya? Maaf ya Wei, aku lupa aku masak mie buat kamu. Waduh, kalau nggak bawa bilang dong. Aku bisa atur sendiri, udah nunggu lama. Hari ini terlalu asyik ngobrol. Aku lupa. Sama siapa? Ngobrol apa? Itu loh. Zhao Zong yang mana? Ayah muridku Z11, partner di Yunhai Fan Zhao Zong. Gimana hasilnya? Dia sudah setuju bantu. Dia kenal orang di dunia sastra. Dia bilang mau tanya-tanya. Terpercaya nggak? Kamu belum ketemu orangnya. Dia kelihatannya sangat tenang, kayaknya terpercaya. Coba lihat Yunhai Fan. Waduh, perusahaan besar. Tadi kamu bilang dia apa di perusahaan itu? Partner sekaligus project director. Dia ayah muridmu? Iya, anaknya itu unik. Sudah ganti banyak guru, cuma aku yang bisa ngajar. Bagus, bagus, bagus sayang. Hubungan ini harus kamu jaga baik. Oke, ngerti. Kamu nggak marah lagi kan? Nggak marah makan mie. Nggak usah, lanjut aja meditasinya. Lanjut nyerap energi. Mengisi perut, isi sedikit buat ganjel. Siapa lagi yang masih menghirup esensi langit dan bumi ya? Ayo. Halo, Halo Keing. Sumber yang kamu minta aku cari sudah aku temukan. benarkah? Tapi bukan di lingkaran sastra, tapi di lingkaran perfilman. Perfilman. Mereka sedang mencari seorang penulis skenario. Mereka butuh penulis skenario ya? Mereka sangat bisa diandalkan, sudah membuat banyak drama besar. Bagaimana kalau begini kalian bertemu dan bicara langsung tentang detailnya? Aku akan berikan kontaknya kepadamu. Oke, kamu bisa panggil dia Tuan Sang. Dan bilang saja kamu temanku. Baik, terima kasih Tuan Zhao, Anda benar-benar bisa diandalkan. Jangan terlalu formal, aku tutup telepon ya. Lu King. Lagi kirim pesan ke siapa? Tidak ada. Tidak ada suami kan?
Dilarang kirim pesan dan menggoda saat jam kerja. Wei, aku sudah menambahkan WeChat Tuan Zhang. Aku sudah melihat lingkaran temannya. Di sana penuh dengan kolaborasi dengan sutradara dan bintang besar. Kalau bukan karena Tuan Zhao temannya, yang juga investor mereka kali ini, kita sama sekali tidak bisa terhubung dengan mereka. Aku sudah janji bertemu dengannya besok. Kamu dengar tidak? Dengar. Tapi kamu kok tidak bereaksi? Kaing. Kamu bilang kita ini murni mengandalkan hubungan. Mendekati orang lain apa bisa diandalkan? Bukan kamu yang bilang. Harus sebanyak mungkin mencari sumber daya dan menjalin hubungan. Aku sudah menemukan sumber daya untukmu. Kamu malah bilang begitu, apa maksudmu? Aku tiba-tiba merasa, kita ini murni mengandalkan hubungan. Agak kurang percaya diri. Jadi kamu tidak percaya dengan sumber daya yang aku temukan ini? Atau kamu tidak percaya dengan kemampuanmu sendiri? Aku tidak bilang tidak pergi. Aku cuma takut mereka meremehkan kita dan memberikan muka masam. Kamu tahu aku ini orangnya paling sensitif. Paling takut kalau orang lain memberikan muka masam. Aku rasa tidak akan. Aku sudah bicara beberapa kata dengan Tuan Zhang ini. Dia cukup ramah. Oke, kalau begitu mari kita pergi. Lagi pula sudah berkali-kali gagal. Tidak masalah gagal sekali lagi. Wei, apa kamu terlalu sering ditolak? Sampai tidak percaya diri lagi. Tidak. Tidak mungkin. Saya akan menghubunginya lagi untuk menentukan waktu. Zhang Zong dengar kabar film Anda sudah mulai syuting. Ya, Tentu saja sudah dengar. Dia adalah sutradara film kami. Tapi Wu Dao tidak terlalu puas dengan skenario kami. Jadi kami ingin meminta seorang penulis skenario yang ikut syuting. Sambil syuting sambil menulis. Zhao Zong merekomendasikan Guru Song. saya sangat ahli dalam drama misteri dan thriller. Benarkah? Zhang Zong, jika bisa memakainya, apakah nama saya bisa dicantumkan saat film rilis? Tentu saja. Tapi harus dicantumkan setelah penulis skenario asli. Tidak masalah asalkan nama saya dicantumkan. Ya. Tapi saya punya masalah kecil. Anggaran penulis skenario kami tidak terlalu tinggi. Tapi sekali lagi ini film Wu Dao. Utamanya untuk belajar dan berlatih. Guru Song, jika Anda bisa memanfaatkan kesempatan belajar ini, masa depan Anda akan melesat seperti roket. Kami tidak mempersoalkan gaji asalkan ada. Ya asalkan nama saya dicantumkan. Oke, orang yang tegas. Karena film kami sudah mulai syuting. Waktu mepet tugas berat. Kapan paling cepat bisa bergabung? Saya kapan saja terserah waktu Anda. Bagaimana kalau saya langsung ikut syuting sekarang? Guru Song, Anda terlalu tegas. Begini saja saya akan mengatur. Besok-besok saya akan mengirim mobil untuk menjemput Anda. Oke, tidak masalah. Oke. Zhang Zong, bagaimana dengan kontrak dan uang muka kami? Sesuai aturan kontrak ditandatangani setelah bergabung. Setelah kontrak ditandatangani bayar uang muka ya oke. Saya masih ada urusan, semoga kerjasamanya menyenangkan. Terima kasih, terima kasih. Apa yang kamu lakukan, turunkan aku. Banyak orang yang melihat. Saya senang sudah lama menahan diri. Akhirnya melihat cahaya harapan. Nah Wei, kali ini kamu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Tenang saja. Istri kamu adalah dewi keberuntungan saya. Hari ini saya traktir kamu makan enak. Kalau begitu kita makan hotpot. Ayo, ayo, ayo.
cepat berhenti membanggakan diri. Ayo lihat apa lagi yang kurang. Saya sudah memasukkan laptop dan baju ganti. Semuanya sudah saya masukkan untukmu. Jaraknya tidak jauh. Kalau ada yang kurang kamu bisa datang ambil kapan saja. Itu merepotkan. Masukkan ini juga. Istri kali ini suamimu. Bisa dibilang sudah resmi maju ke garis depan. Kalau begitu kamu harus memberikan semangat atau apa gitu. Ayo. Saya harus cepat, orangnya sudah sampai. Kalau kamu sudah sampai, ingat telepon saya ya. Saya janji setiap hari video call. Jangan merayu aktris. Hal pertama yang akan saya lakukan saat masuk ke kru adalah menempelkan surat nikah kita di dahi saya. Kalau kamu pakai sebagai foto profil WeChat lebih bagus. Wah, kamu memang lebih jago. Ayo pelukan. Semangat ya. Halo, Halo Pak Zhao, saya Luking. ada apa ya? Teman saya sudah masuk ke kru, saya ingin mengajak Anda makan sebagai ucapan terima kasih. Maaf ya, minggu ini saya sangat sibuk. Baik, Anda sibuk, kita janjian lain waktu. Halo, apakah ini Nona Lu? Ya benar, terima kasih. Sama-sama. Maaf tadi sedang rapat. Saya tahu Anda sibuk. Kalau sudah ada waktu hubungi saya kapan saja bisa. Baik, pasti. Siapa yang tertawa senang pacar ya? Tidak ada. Sudah makan. Semua sudah datang Pak Sang, mari silakan masuk. Terima kasih, ini adalah sutradara besar kami Wu. Sutradara Wu ini adalah penulis naskah baru. Namanya Song Wei. Halo, halo. Ayo duduk-duduk. Mari kita sambut. Hari ini adalah hari pertama guru kecil Song bergabung dalam tim. Karena waktu yang mendesak, kita langsung ke intinya. Sutradara Wu dan guru kecil Song, silakan diskusikan ide kalian. Lihat ada saran apa. Guru kecil Song, saya ingin mendengar dulu. Apa pendapatmu setelah membaca naskah? Kalau begitu sutradara Wu, Pak Zhang, saya akan bicara dulu. Baik, tidak apa-apa, silakan. Naskah ini sudah saya baca. Menurut saya drama ini sebagai drama misteri dan suspense, dari pengaturan karakter dan struktur plot, tidak ada masalah. Masalah Wei ada di mana? Ada di bagian belakang. Saat mengungkap kebenaran agak kacau. Agak runtuh seperti kepala harimau ekor ular. Saya simpulkan karena kurangnya plot twist. Lanjutkan. Sebagai drama misteri, saya rasa harus ada plot twist yang tak terduga. Karena ada plot twist, pemirsa akan merasa terkejut. Contohnya beberapa drama misteri yang saya tonton baru-baru ini. Semuanya dari India seperti The Pianist, Drishyam, Badla. Ada beberapa plot twist besar. Jadi saya rasa drama kita juga perlu menambah dan memajukan bagian plot twist. Kalau tidak, pemirsa pasti akan tertidur di bagian belakang. Yang dikatakan Wei, sebanding dengan beberapa saran saya untuk naskah. Naskah kita, bagian pembuka yang misterius, dan ketegangan di tengah sudah ada. Sebenarnya, hanya ritme di bagian tengah dan belakang. Karena tidak terlalu menantang, seketika langsung jatuh. Guru Song kecil, bisakah lebih cepat sedikit? Karena kita sudah mulai syuting sekarang, jadi waktu agak mendesak. Saya tidak masalah. Saya akan berusaha menyelesaikan naskah malam ini. Baguslah, baguslah, baiklah, baiklah, baguslah. Meskipun Song kecil masih muda, tetapi pemikirannya sangat jelas. Dan responsif, juga banyak menonton film. Saya pikir dia adalah bibit yang baik. Kita harus bekerja sama dengan anak muda seperti ini.
Benarkan Pak Sang? Setelah Wu Dao berkata begitu saya merasa lega sangat baik. Terima kasih Kak Wu, terima kasih Kak Hao, pasti akan bekerja keras. Baiklah, tidak masalah. Keying lihat ruangan saya ini. Lihat meja kerjanya, bisa melihatnya dengan jelas? Sebesar ini. Lihat belakang sudah rapi untuk saya lihat ini. Mereka sengaja menyediakan printer untuk saya. Benar-benar di rumah kakak ipar saya hanya butuh ruang kerja seperti ini. Kamu tahu dulu. Efisiensi kerja saya pasti meningkat beberapa kali lipat. Kan? Lihat lagi yang di luar. Bisa melihatnya? Di bawah ada alun-alun kecil. Masih cukup ramai, apa kamu datang? Kita berdua turun mainnya. Keying, aku bilang padamu sore tadi kamu gak lihat situasinya. Di ruang rapat itu saat aku baru masuk. Orang-orang ini mungkin karena aku masih muda mereka agak meremehkanku. Tapi setelah aku mengutarakan ide-ideku, dengan cepat menjelaskan semuanya. Langsung saja mereka menghargai aku. Kamu tahu tidak, Kak Wu dan Pak Zhang bilang aku bakat yang bagus. Katanya kedepannya harus bekerja sama dengan anak muda sepertiku. Orang-orang lain yang ada di sana langsung saja hormat padaku. Kamu ini lebay banget. Saya tidak berlebihan sama sekali, baru sekarang saya tahu. Apa artinya seperti ikan di air? Apa artinya pahlawan punya tempat untuk menunjukkan kemampuan? Wei, jika sudah dihargai begini, kamu harus bekerja keras, jangan sampai gagal. Pasti dong. Baiklah, aku tidak bicara lagi denganmu malam ini, aku masih harus menyelesaikan naskah. Mereka semua masih menunggu. Wei, setelah kamu sukses besar, aku ingin kamu melamarku lagi dengan serius. Kenapa? Aku punya tempat favorit. Aku ingin kamu melamarku di sana, di depan semua orang. Tidak masalah istriku. Nanti aku akan mengundang semua orang untuk menyaksikan momen terbaik kita. Oke, aku tidak akan bicara lagi denganmu. Bye. Keying, maukah kamu menikah denganku? Ngomong-ngomong begitu, aku mengirimkan revisi proposalku. Tidak ada yang bilang tidak bagus. Sekeren itu. Aku juga ingin rendah hati, tapi kemampuan tidak memungkinkan. Baguslah. Aku belum pernah bekerja di kru film, tapi katanya cukup rumit. Kamu baru pertama kali datang, harus belajar bergaul dengan orang lain. Tenang saja. Baguslah, aku tutup dulu, bye. Halo, Zhao, apakah Anda sedang sibuk? Anda harus jaga kesehatan. Baik. Sampai jumpa. Asisten sutradara. Pak Song. Bisa minta tolong sesuatu. Apa itu Pak Song? Bisa belikan saya saus sambal. Saus sambal Pak Song begini. Pemimpin dan sutradara kami tidak makan pedas, jadi saus sambal ini. Aku benar-benar tidak tahu di mana harus membelinya begini. Aku tidak terlalu kenal sekitar sini, kamu bisa minta tolong siapa saja. Belikan saya Laugan emas saja. Pak Song ini. Kamu kan sedang tidak sibuk. Aku ini. Asisten sutradara itu. Kamu lihat tidak ada saus sambal. Aku benar-benar tidak bisa makan makanan di kru ini. Tolong. Baiklah, tunggu aku selesai, nanti aku belikan untukmu. Oke, baiklah. Apakah kamu tahu di mana ada Binatu di sekitar sini? Binatu aku benar-benar tidak tahu. Kalau kamu benar-benar harus menggunakan mesin cuci. Tanyakan pada kepala kostum, mungkin dia punya. Baiklah, terima kasih, tolong bawakan saus cabai ya. Kak, Apaan sih Guru Song? bisa pinjam mesin cuci kelompok kita sebentar? Bisa nanti malam aku sekalian cuci buat kamu. Oke deh, makasih banyak ya. Iya, pakaian dalamku.
Jangan dicampur sama pakaian kelompok ya. Pakaian dalam? Apaan tuh? Celana dalam. Celana dalam Guru Song? Aku aja celana dalam ayahku nggak pernah cuci. Mending kamu cuci sendiri deh. Ya udah deh, celana dalam aku cuci sendiri. Kak, uang ini ukuran semua pemain tamu besok. Nanti tolong siapkan ya, jangan lupa. Asisten sutradara, apakah sudah beli Laugan Emma untukku? Guru Song, lihat dong, sekarang lagi sibuk banget. Setelah syuting selesai aku antar ke kamarmu ya, boleh? Oke deh, makasih ya. Guru Song kecil. Penjahat mengatur ruang rahasia di pabrik yang ditinggalkan. Menyiksa pemeran utama pria dan wanita. Pemeran utama wanita hampir kehilangan nyawa. Adegan ini ditulis sangat logis. Kenapa kamu bisa menulis penjahat begitu cerdas? Intinya aku dan sang sutradara berharap kamu bisa kembali merevisinya. Fokuskan adegan utama pada pemeran pria. Menurutku nggak ada masalah dengan cara aku menulis ini. Lihat tuh, penjahatnya IQ tinggi. Baru bisa bikin pemeran utama pria terlihat hebat, lagi pula di akhir. Pemeran utama pria kan berhasil membongkar kebenaran juga kan. Oke, aku nggak keberatan kalau kamu buat penjahatnya IQ-nya agak tinggi dikit. Tapi coba lihat bagaimana kamu nulis di akhir cerita. Penjahat setelah dikepung beberapa lapis masih bisa kabur juga. Lari sampai ke pantai. Ini nggak bikin pemeran utama pria kita tampak bodoh dan tolol gitu? Apa masalahnya sih? Banyak film Hollywood besar juga nulis gini kok. Sutradara Wu, iya kan kata kamu? Guru Song kecil, kalau memang mau syuting begini, penonton pasti bakal ngomel. Kemarin aktor besar yang main jadi pemeran utama pria udah baca naskah revisi. Hampir saja marah sampai tidak mau main. Orang tanya, apa hubungan penulis skenario dengan karakter antagonis? Kenapa semua adegan seru dikasih ke karakter antagonis? Bukan apa sih? Semua adegan seru dikasih ke aktor antagonis. Ditulis gini kan lebih menarik. Kan kamu tahu penonton lebih suka sama aktor utama. Uang gue juga diinvestasikan ke aktor utama. Kalau kamu nulis gini di bagian akhir aktor utamanya malah hilang. Terus buat apa kita syuting? Mending nulis kayak yang dulu aja. Adegannya kan lebih fokus ke aktor utama, tapi keseluruhan ceritanya jadi terlalu dibuat-buat. Karakter antagonisnya gak pinter-pinter amat, jadi aktor utamanya juga kelihatan gak terlalu hebat. Dan kan kalian juga gak puas. Makanya gue minta kamu balik buat bantu gue revisi. Gue revisi-revisian gue kan gak jelek-jelek amat. Udah, tolong kasih pendapat yang adil, gue kan gak salah. Song Laushi, intinya gue cuma mau bilang satu hal. Cara kamu ini pasti gak bakal berhasil. Kamu harus balik. Nulis ulang sesuai keinginan kita. Gue cuma bisa nulis adegan yang paling menarik dan seru. Udah. Siapa? Xiaosong, Wu Dao. boleh gue masuk ngobrol bentar? Tentu saja, silakan masuk. Oke. Wu Dao, silakan duduk. Wu Dao, di seluruh kru gue paling menghormati kamu. Gue juga merasa kamu yang paling profesional. Kamu bilang aja, gue kan gak salah. Xiao Song, adegan yang kamu tulis memang seru semua. Tapi gue mau tanya, kamu nulis skenario buat kamu sendiri lihat? Atau buat ditunjukkan ke orang lain? Ya harus dengar pendapat orang lain. Sang Zong memang gak ngerti skenario. Tapi dia ngerti cara bikin film bisa tayang, laris dan menghasilkan uang. Gue gak tahu kamu ngerti gak ya? Maksud kamu gak suka juga harus berubah? Iya. Karena kalau gak berubah kamu gak bisa nyatu. Meskipun yang lain salah. Xiao Song mana ada banyak benar salah. Ini cuma arah yang beda aja. Pastinya akhirnya akan sama saja.
Tujuan akhir kita adalah agar film bisa tayang. Bagus, dapat pujian, dan menghasilkan uang. Sutradara Wu. Jadi sekarang Anda membuat film hanya untuk uang. Kita menggunakan uang orang lain, harus bertanggung jawab pada mereka. Penulis naskah sutradara. Kita harus menghasilkan uang untuk investor. Kalau tidak, siapa yang mau pakai kamu? Siapa yang berani pakai kamu? Tidak ada yang mau investasi padamu. Sehebat apapun kamu tidak akan ada gunanya. Siapa yang bisa melihatmu? Siapa yang bisa mengakuimu? Jadi menurut Anda bagaimana harus diubah? Masukan dari Pak Sang sudah diberikan padamu. Bagaimana mengubahnya itu pekerjaanmu. Ini bukan menipu orang. Saya suruh dia ubah naskah, dia ubah tidak. Adegan labirin ini cuma tukar peran antara pemeran utama dan antagonis. Tidak ada revisi dialog sama sekali. Ini jelas ada masalah emosi. Sengaja ya. Kamu bilang dia baru masuk. Dari mana datangnya kepercayaan diri yang aneh ini? Anak muda memang masih labil. Sutradara Wu, Anda mengingatkan saya. Bisakah kita mengesampingkan gengsi? Minta penulis naskah asli kembali membantu kita mengubahnya. Telepon saja bisa. Tapi soal biaya harus ditambah. Sekarang baru bilang ini. Yang penting jangan berhenti syuting. Kalau begitu Pak Song kecil ini harus dipecat. Pak Song, tahan, kamu bisa ke sini untuk ambil pembayaran terakhir. Anak muda yang tidak punya perasaan itu benar-benar pergi. Pastinya siapa yang mau buang waktu dengannya selama syuting. Anak baru ini dia pikir mudah saja bergabung dengan kru film. Cuma karena Pak Sang dan sutradara Wu memujinya sedikit, dia langsung lupa diri, benar-benar merasa dirinya bintang. Naskah yang dia tulis itu apa sih? Dialognya sama sekali tidak ada artinya. Kalian tidak tahu di lokasi syuting. Sutradara sudah berapa kali mengoreksinya. Sutradara Wu merasa dia masih anak kecil, malas berdebat dengannya. Kalau saya sudah lama memarahinya. Orang yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa bekerja masih dipakai. Ini bukan murah apa, kalau tidak mana mungkin dia dipakai. Apa yang kamu katakan tentang aku tadi? Apa yang mau kamu lakukan, Guru Song? Guru Song tidak bicara tentangmu. Kalau tidak aku lalu siapa? Apakah kamu berani bicara tapi tidak berani mengaku? Aku bicara tentangmu, tulisanmu itu tidak ada artinya sama sekali. Punya keberanian, ulangi sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Tulisanmu itu tidak ada artinya sama sekali. Aku suruh kamu bicara. Apa-apaan ini, jangan bergerak. Lepaskan cepat-cepat, jangan pukul, lagi kamu telepon cepat-cepat. Baik-baik, jangan pukul lagi. Untungnya tidak terjadi masalah besar. Pihak lokasi syuting juga tidak mengejar lagi. Tapi uang dipotong sebagai kompensasi. Adikmu juga setuju menandatangani ini, baru dilepaskan. Memang memukul orang kan pasti harus bayar kompensasi. Betul. Sudah dewasa begini masih impulsif. Dengan perilaku seperti ini bisa langsung ditahan. Maaf telah merepotkanmu. Terima kasih, terima kasih. Ayo pergi. Apa? Aku mau kembali ke kampung halaman. Aku benar-benar tidak bisa sabar denganmu lagi. Tidak boleh. Ting, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak bertanya dulu sebab akibatnya, baru menyalahkan aku yang dianiaya? Kamu selalu dianiaya di mana-mana. Apakah kamu terlihat seperti seseorang yang mudah dianiaya? Sekali dianiaya, 2 kali, 3 kali, bagaimana? Mengapa kamu tidak introspeksi dirimu sendiri? King, dulu kamu selalu mendukungku, kenapa hari ini begitu?
Apakah karena kali ini ada hubungannya denganmu membuatmu malu? Jadi kamu tidak bertanya benar salah langsung membantu orang lain menyalahkanku. Song Wei, kita keluar mencari kesempatan bekerja untuk orang lain. Memang harus menerima sikap buruk dari orang lain seperti saat kamu bermain game. Siapa yang tidak berasal dari desa pemula, melalui melawan monster demi monster untuk naik level menjadi Raja Iblis. Kamu ingin langsung didengarkan oleh orang lain begitu debut langsung disanjung. Mana mungkin itu bisa terjadi? Dan meskipun kamu benar, meminta maaf mengakui kesalahan bagaimana akan mati. Menggoki kesalahan tidak akan mati. Tapi jika bukan kesalahanku, aku tidak akan mengakuinya sampai mati. Song Wei, aku mencarikanmu sumber daya dan menjalin hubungan serta reputasi. Kenapa kamu tidak tahu menghargai kesempatan? Mana yang lebih penting, gengsi atau bertahan hidup? Kamu tinggal saja di ruang bawah tanahmu yang airnya sering mati setiap minggu. Mimpi indahmu saja pergi sana. Kamu mau apa pokoknya, kamu tidak boleh pulang kampung. Kalau kamu pulang aku malu dong. Sekarang ini kamu masih mikirin gengsimu. King, dulu apapun yang terjadi, kamu selalu di sisiku melindungiku. Hari ini kamu kenapa? Karena aku sudah dewasa. Benar juga. Aku tidak akan pulang kampung, aku benar-benar malu. Tapi aku harus memberitahumu, mana yang lebih sulit, bertahan hidup atau kehilangan muka. Kamu mau kemana? Aku mau ke hotel. Aku. Maaf Pak Zhao. Aku tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Maaf sekali sudah merepotkan Anda. Tidak apa-apa, kerja samakan. Cocok ya lanjut, tidak cocok ya berhenti. Memang tidak bisa dipaksakan, aku bukan datang untuk menuntut. Aku cuma mau bilang aku hari ini libur. Kalau begitu, Bukan mau makan bersama. baiklah, masih ke restoran yang dulu. Perutku agak tidak enak. Tidak terlalu ingin keluar. King, kamu keberatan makan di rumahku? Tulang iga direbus. Daun bawang jahe sedikit merica. Merica. Datang. Pak Zhao, Silakan masuk.
Lu Keing. Kenapa kamu tidak bisa mengerti aku? Aku jelas-jelas tidak salah malah selalu disalahin. Dan kamu malah pindah keluar. Tidak boleh. Aku harus jelaskan semuanya. Tidak menyangka kamu bisa masak. Aku juga tidak menyangka kamu bisa bikin sup. Kenapa? Generasi kita ini, kebanyakan berjuang sendiri. Keluarga kita juga biasa-biasa saja. Terbiasa hidup sendiri, jadi bisa masak sedikit. Kalau kalian anak-anak sekarang, di rumah semuanya cukup kaya. Orang tua juga sangat memanjakan. Kamu bilang kalau bisa masak itu aneh. Saya juga terpaksa karena keadaan. Baru belajar setelah datang ke Beijing. Apa kamu bisa menjelaskan semua hal dengan banyak alasan? Membosankan ya. Tidak juga cukup lucu. Kamu sup kamu hampir matang ya. Pak selamat datang mau menginap. Lu Keing tinggal di kamar mana? Pak kamu cari siapa? Gadis ini tinggal di sini kan? Banyak orang yang menginap di hotel kami. Kami tidak ingat. Dia posting di media sosial tinggal di sini. Tinggal di kamar mana? Kami tidak berhak membocorkan privasi tamu. Dia istri saya. Kalau begitu Anda bisa memanggilnya untuk menjemput Anda. Kami bertengkar. Kalau begitu saya tidak bisa membantu. Kamu kasih tahu saya dia tinggal di kamar mana. Saya harus bicara jelas dengan dia. Kami tidak berhak membocorkan privasi tamu. Sudah saya bilang dia istri saya, dia istri saya. Ada apa dengan privasi? Kalau begitu Anda bisa memanggilnya untuk menjemput Anda. Kami bertengkar kalau tidak saya tidak akan tanya kamu. Kamu ini. Kalau begitu saya tidak bisa membantu. Kamu kasih tahu saya nomor kamarnya. Saya harus membawanya pulang. Kami tidak berhak membocorkan privasi tamu. Saya bilang kamu ini kayak mesin pengulangnya. Pak tolong bicara yang sopan. Oke kamu hebat. Kamu tidak mau bilang ya? Saya akan ketuk pintu satu persatu. Keing. Pak kamu tidak boleh begitu. Keing. Kamu begitu akan mengganggu tamu lain. Jangan tarik. Saya hanya bisa masak beberapa hidangan ini, semuanya cukup ringan. Ayo coba. Oke. Kamu coba sup yang saya masak. Oke. Lumayan. Pak Zhao. Maaf ya soal kejadian kemarin. Soal asal-usulnya sih. Tapi temanmu ini kurang bisa diandalkan. Dia terlalu gengsi. Keing boleh nanya nggak? Orang yang namanya Song Wei ini pacarmu ya? Sudah kuduga. Aku minta maaf atas namanya. Ada hubungannya apa sama kamu? Sudah kubilangkan kerja sama kalau cocok ya lanjut kalau nggak ya udah. Aku ini pengusaha semua harus diperhitungkan biayanya. Memang kali ini aku kehilangan muka karena Song Wei. Tapi siapa suruh aku sukarela membantu ya kan? Meskipun investasinya gagal. Pak Zhao. Kali ini aku berhutang budi besar sama kamu. Kalau ada kesempatan nanti pasti kubalas. Oke deal.
Pak Zhao boleh nanya satu hal nggak? Menurut kamu apa itu cinta? Topik ini. Cinta itu bagian dari hidup, tapi bukan kebutuhan pokok. Dengan kata lain, kalau hidup tanpa cinta, orang tetap bisa hidup. Jadi aku akan pacaran, tapi aku nggak akan tenggelam dalam pacaran. Kalau boleh nanya lagi, Tanya aja. kenapa pernikahan kamu yang dulu gagal? Dulu aku selalu berpikir, aku bisa mengelola karir dan pernikahanku dengan baik dan menguasainya. Tapi kemudian aku sadar, aku sama sekali nggak memilih orang yang tepat. Jadi kalah total. Setelah itu aku belajar menilai risiko, berhati-hati dalam setiap langkah. Karena biaya kegagalan itu terlalu besar, dan aku juga nggak mau selalu kalah, ya kan? Setelah itu kamu nggak pernah kalah lagi. Masa sih? Ayo. Terima. Halo, siapa ya? Kantor polisi. Kamu kecanduan masuk kantor polisi ya? Kalau kamu suka banget jangan telepon aku lagi ya. Jangan minta aku jamin kamu keluar. Aku cuma minum sedikit alkohol. Mulai hari ini jangan minum alkohol lagi. Kaing. Aku masuk karena kamu. Kamu maksudnya apa sih? Aku yang bikin kamu masuk kantor polisi ya? Bukan itu maksudku. Kamu kenapa sih selalu bersikap begitu padaku? Sikap apa yang harus aku tunjukkan beli bunga buat kamu ya? Bukan kamu lihat kalau bukan karena kamu kabur dari rumah. Aku juga nggak bakal minum kalau aku nggak minum. Aku juga nggak bakal masuk kantor polisi. Ya sudah, semua salahku. Aku minta maaf ya, maaf. Kamu kenapa? Apapun masalahnya bicara di rumah saja. Kak, ini alasan aku pindah keluar. Kamu bilang yang adil. Dia terlalu menyebalkan kan? Kamu masuk kantor polisi karena ini. Tapi dia juga nggak bilang semua kebenaran. Orang cuma ngomong beberapa kata, dia langsung merasa malu. Berantem masuk kantor polisi kamu merasa bangga ya? Bikin aku dan kakak iparmu jauh-jauh datang jamin kamu. Kamu merasa bangga ya? Kamu memang gak cocok di bidang ini. Orang pakai kamu anggap kamu belajar sesuatu. Gak berhasil juga wajar. Kenapa muka itu begitu penting? Kalau kamu merasa muka penting seharusnya kamu di rumah. Setelah lulus kuliah cari kerja yang baik. Lalu rawat istrimu dengan baik. Kamu kan sudah dewasa sekarang, bikin istrimu ikut kamu. Tinggal di basement, nggak ada air, nggak ada listrik. Malah bikin istrimu cari uang buat nafkahin kamu. Kamu merasa bangga ya? Kamu udah cukup ya? Kamu maksudnya apa nggak suka dengar? Ya aku nggak suka dengar. Kalau kamu bisa jangan biarkan orang ngomongin kamu. Kalau kamu bisa jangan masuk kantor polisi. Jangan bikin aku dan kakak iparmu jamin kamu. Kamu tahu nggak? Berapa banyak uang yang aku keluarin buat jamin kamu keluar? Kamu dorong cewek itu sampai jatuh, dia bilang cedera. Langsung minta 10.000. Aku minta maaf ngomong baik-baik. Baru dia turunin jadi 5.000. Song tuan rumah, kamu benar-benar punya muka ya. Muka kamu mahal banget ya. Sudah cukup Song Sining, kamu jangan banyak bicara, kamu kok ikut campur sih. Kamu kan bukan kakak kandungku. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu bukan kakak kandungku, kamu dari mana banyak omong. Kamu jangan banyak bicara ya. Ada masalah ya kamu. Song Wei.
Gila ya? Kita ke Beijing. Kamu minta maaf sama kakak. Langsung minta maaf kalau tidak aku cerai sama kamu. Kak. Kak kamu. Kamu anggap saja aku masih mabuk, aku ngomong sembarangan. Aku brengsek, aku salah, jangan dimasukin ke hati ya. Semua ada di sini. Apa yang terjadi? Lagi main drama apa? Kakak ipar aku tidak bisa ngomong. Bikin kakak marah. Sining, Sama-sama saudara, gondang tidak ada dendam semalam. jangan marah, jangan marah. Saudara kandung, Kak Wei, dia mabuk ngomong sembarangan. Kamu jangan dimasukin ke hati. Kamu bilang sama-sama keluarga kamu ini ngapain sih? Beginilah malam makan pangsit. Siapapun jangan pergi. King, kamu sama Sining belanja sayur. Kamu sama aku bikin adonan. Diam saja ngapain? ayo pergi. Aku lihat kamu marah juga, serem ya. Kak Wei benar-benar bikin kesal. Malu-maluin. Tidak kok, aku rasa sangat bagus. Kamu jangan ketawa sama aku. Aku cuma merasa, pada saat penting kamu masih bisa mengendalikan. Adikku yang tidak bisa diandalkan ini, ada kamu di sampingnya. Dia paling tidak ke depannya tidak akan melakukan hal yang keterlaluan, baguslah. Awalnya nikah sih ke Beijing tanpa sepengetahuan orang tua. Aku ingin jadi wanita bos. Tidak disangka sekarang jadi bos orang lain. Aku rasa kamu benar-benar berubah besar akhir-akhir ini. Ada ya jadi gemuk atau jadi tua. Sudah jadi lebih dewasa. Ayo makan pangsit. Kak ipar, kamu sudah capek ya? Kain. Kasih dulu ke kakak. Kak jangan marah lagi ya. Tambah satu lagi. Kak ipar. Celupin cuka sayang. King, kamu pisah rumah sama Wei. Kok kamu bisa ngadu ke kak ipar sih? Aku takut kamu gak mau pulang sama aku. Aku gak ada cara lain, makanya minta bantuan orang lain. Oh gitu ya. Berantem di kasur terus perbaikan lagi. Tapi kabur dari rumah itu nggak boleh. Hotel murah itu nggak bersih dan boros uang. Kamu kasih muka ke kak ipar dong. Pulanglah ke rumah. Oke. Wei, dia udah sadar salah kan? Aku tahu salah, aku beneran tahu salah. Aku gak akan gengsi lagi. Kamu tahu nggak? Kamu kehilangan kesempatan bagus. Kesempatan berikutnya, jangan sampai terlewat. King suruh Wei bikin janji. Kamu bikin surat perjanjian pakai cap jempol. Aku bikin, kita pulang, aku bikin. Aku janji gak akan ngulang lagi. Lihat, Wei udah janji. Habis hujan terbitlah matahari. Pulang yuk. Oke deh. Kalau gitu habis makan aku pulang sama kamu. Oke, makan dulu, makan dulu. Ayo. Terima kasih Kak Ipar. Ayo kak, kamu makan.
Kak jangan marah lagi ya. Cepetan makan. Apa sih? Gak ada apa-apa cuma mau minta uang aku aja gak dorong. Dia langsung jatuh. Kamu masih nggak ngerti ya 5.000 ini adalah harga yang harus kamu bayar karena mabuk. Artinya sekarang kita hutang sama kakak ipar 5.000 lagi. Plus 1 budi besar Song Wei. Kamu bisa nggak mikirin dulu biayanya? Biaya. Kamu pukul 1 kali uang akhir hilang minum-minum bikin masalah kena denda 5.000. Semua ini biaya. Kamu nggak bisa menyimpulkan cuma bisa mengeluh. Kalau saja kamu bisa sedikit lebih dewasa dalam bertindak. Kamu sekarang nggak bakal di sini mengeluh ini itu sama aku. Bukan aku kenapa sih? Aku datang cari kamu aku salah ya? Aku nggak mau dengar kamu mengeluh lagi, aku mau mandi. Biaya. Looking bunga buat kamu. Astaga. Ini yang ketiga hari ini kan? Gede banget buketnya. Pacar yang kasih ya? Bukan. Itu yang ngejar-ngejar. Pasti yang ngejar-ngejar. Hari ini udah yang ketiga. Ya udah aku makan dulu. Oke kalian duluan aja, aku bentar lagi. Dah. Cantik. Wei, kamu kenapa datang? Kenapa tempat kerja kamu gak boleh aku datangi? Boleh kok. Aku bukan cari kamu, aku cari kakakku. Terus kamu udah telepon kakakmu belum? Sebelum berangkat aku udah kirim pesan. Dia bilang mau makan siang bareng. Di sini kenapa banyak banget bunga, ada apa? Bunga yang dikirim orang semua disimpan di depan kita. Keing ini buat kamu. Kamu taruh balik. Ambil aja. Cepetan taruh balik. Kamu jijik sama aku. Iya jijik banget. Kalau gitu aku gantiin sama Mawar. Jangan kamu jangan bercanda. Cepetan kirim pesan ke kakakmu bilang kamu udah sampai. Hari ini cari aku ada apa? Kak, aku tahu waktu itu aku ngomongnya bikin kesel. Jangan dimasukin hati, aku minta maaf. Siapa yang masukin hati? Aku malas ngurusin kamu. Kak, aku udah mulai cari kerja. Oh ya? Iya, dia udah ngirim beberapa resume. Jangan pilih-pilih. Kalau ada kerjaan langsung aja. Oke. Keing bisa bantu aku beli kopi? Latte makasih ya. Oke. Kamu suruh Kim pergi mau ngapain? Gak ada apa-apa. Ini kan udah akhir bulan. Uang udah habis. Aku masih punya sedikit. Transfer berhasil, cowok harus punya uang. Kalau enggak bakal susah. Makasih ya Kak, ini aku pinjem dulu. Nanti kalau udah ada uang aku bayar balik sama bunganya. Aku tunggu. Sama kerjaan Wei King sekarang. Udah lumayan stabil. Jadi pegawai tetap juga udah pasti. Yang penting dia masih kerja sampingan. Enggak bisa terus-terusan dikasih makan sama kakak sama istrimu. Kamu kan laki-laki suami. Harus bisa nanggung keluarga. Punya tanggung jawab. Aku punya tanggung jawab, tenang aja Kak, makan ini aku yang traktir. Malam ini kita bisa buat makan malam romantis pakai lilin. Untuk menghibur dan menghargai Keing.
Wei. Depan-depan tunggu kamu. Xie Xiaofeng. Pak Lu. Aku mainnya gimana? Lumayan bagus. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Perut sakit? Enggak, kamu lanjutin aja mainnya. Ayo, Mau kemana? ke kamar mandi tenang aja. Jam yang ketinggalan aku gak bakal bilang ke orang tua. Aku gak sakit perut. Terus kenapa sakit banget? Nanti kalau udah gede baru ngerti, lanjutin aja mainnya. Kita mulai dari sini ya. Ayo perhatiin posisi tangan. Keying. Pak Zhao, kalian belum pergi ya? Z11 udah dijemput mamanya. Aku dengar dari Z11 katanya, kamu gak enak badan jadi aku tunggu di sini. Gimana gak apa-apa? Ayo naik. Mau kemana? Antar kamu pulang. Masa kamu mau naik MRT gitu? Gak usah deh. Aku bisa naik taksi sendiri. Ini udah ketiga kalinya kamu nolak aku. Apa aku kelihatannya kayak orang jahat ya? Enggak kok. Ayo naik. Oke deh. Mau minum air hangat? Di mobilku ada cup warmer. Gak usah, aku udah baikan. Aku biasanya gak separah ini. Mungkin karena beberapa hari lalu jalan-jalan sama temen kantor, makan yang dingin-dingin kebanyakan. Zhao, komplek perumahanku biasa aja. Apa? Anda gak usah masukin mobil. Takut jalannya sempet, nanti mobilnya kena gesek. Kamu karena ini ya? Sampai gak mau aku anterin. Malu aja sama Anda. Apa aku kelihatan kayak orang yang matre? Apa kamu pikir kalau aku tahu? Kamu tinggal di komplek yang sederhana. Aku gak akan anggap kamu teman. Maaf ya. Kok malah minta maaf sih? King, kita kan teman ya. Kalau kita teman, gak usah terlalu formal. Santai aja ya. Oke. Sampai deh di sini. Kalau gitu tugasku selesai, aku duluan ya. Lain kali aku traktir makan. Oke, kita telepon aja ya. Dah. Keying, tadi itu mobil seri 7 ya? Iya, Kok kamu bisa turun dari mobil itu? aku tadi sakit perut jadi pesen taksi online. Gak nyangka dapet yang mewah. Gak boleh ya? Boleh dong kamu ini. Pantas aja kamu istriku Song Wei. Iya dong, siapa suruh aku beruntung. Nanti kamu juga panggilkan aku ya, biar aku juga merasakan seperti apa rasanya naik mobil online seri 7 ini. Hari ini kamu gak main game malah keluar jalan-jalan. Kenapa di rumah internetnya mati ya? Apa sih, aku sengaja nungguin kamu.
Ayo jalan ke depan. Ayo jalan-jalan. Jangan dilepas dulu, tahan sebentar lagi selesai. Oke, sekarang boleh dilepas. Sayang, kamu udah capek-capek belakangan ini. Aku minta maaf ya. Wei, belakangan ini aku juga sering marah-marah, jangan dimasukin ke hati ya. Aku juga khawatir sama masa depan kita. Aku tahu. Tapi sekarang titik baliknya udah muncul. Sinar kemenangan udah di depan mata. Beneran? Kamu tahu nggak soal terbitin buku biaya sendiri? Apa? Yaitu bayar sendiri buat terbitin novel. Begitu novelnya terbit, kita bisa naikin jumlah pembaca dan kliknya. Kamu tahu nggak berapa biaya buat terbitin buku sendiri? Lagian gimana caranya dapetin nomor buku? Soal nomor buku, Xiao Feng udah bantu aku ngurusin. Kok kamu masih kontak sama Xie Xiaofeng itu? Keing, dengerin aku dulu. Dengerin aku dulu. Gaji aku sebulan ditambah hasil kerja sampingan. Cuma 6.000 sewa rumah 2.400. Listrik, air, gas sama internet. Sama pengeluaran sehari-hari kita. Belum lagi kamu masih main game, aku juga masih beli kosmetik. Semua itu ditotalin kita sisa berapa duitnya. Kita harus hemat, harus perencanaan ekonomi. Sekarang kamu mau terbitin buku, duitnya dari mana? Kita masih mau hidup nggak sih? Kamu tahu nggak cara kamu ngitung tadi? Mirip banget sama siapa? Mirip siapa? Mirip banget sama kakakku. Sayang, kamu belajar yang baik-baik dari kakakku dong. Kakakku itu orangnya baik semua, cuma nggak punya mimpi terlalu realistis. Tapi balik lagi, dia setidaknya dukung suaminya buat usaha. Jangan sebut-sebut kakak ipar. Proyek pertamanya setelah lulus langsung dapat jutaan, dapat investasi tahap pertama. Dia punya rumah, mobil, tabungan. Kita lihat kita berdua, kita punya apa? Aku tahu kondisi kita sulit. Jadi aku sedang berusaha mencari jalan keluar. Kamu tahu kita sulit, seharusnya kamu pergi mencari pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Aku sedang berusaha. Tapi aku selalu sial, apa yang bisa kulakukan. Lagi pula aku hanya memberitahumu tentang urusan menerbitkan buku sendiri. Aku tidak memintamu untuk mengeluarkan uang. Itu bagus. Wei, uang yang kudapat benar-benar tidak cukup. Terima kasih untuk makan malam romantismu. Aku akan mandi dulu. Aku sudah sampai di rumah, kamu harus banyak minum air hangat. Perutmu tidak baik. Harus makan tepat waktu dan jaga kesehatan. Ayah, Z11 sudah selesai kelas Palu. Kelas Z11 akan berakhir minggu ini. Kenapa? ibu akan membawaku ke Australia. Baik. Ayah, aku ke kamar mandi dulu. Pergilah, ayah akan menunggumu di sini. Pak Lu. Aku mengundangmu untuk datang ke pestaku minggu depan. Pesta untuk merayakan apa? Harus merayakan apa, hanya kumpul-kumpul dengan teman. Banyak temanku yang akan datang. Bagus, aku belum pernah ikut pesta. Itu tepat sekali. Minggu depan aku akan menjemputmu. Dah.
Ini, Apa ini? baju untuk pesta nanti. Hari ini ada pesta penting apa? Tapi aku tidak punya tempat untuk ganti baju. Jangan-jangan ganti baju di mobil. Nanti sampai di sana ada kamar untukmu ganti baju. Hari ini bukan ulang tahunmu kan? Nanti sampai di sana kamu akan tahu, ayo pergi. Baik. Bagaimana? Sangat bagus. Selamat Pak Sao. Lama tidak bertemu, selamat Pak Sao. Selamat Pak Yo, selamat Pak Sao. Selamat Pak Lee, selamat Pak Sao. Saya mau perkenalkan King kepada semua. Ini teman baik saya. Selamat datang Lu King. Pacar kan? Iya dong. Jangan ngomong sembarangan King, teman baik saya. Oke, selamat datang, selamat datang. Yang datang hari ini adalah teman-teman lama saya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, harus bersenang-senang ya. Ayo kita minum sampai mabuk bersulang. Selamat ya Bos Sao, bersulang selamat. Sini wah, bersenang-senang ya. Baik. Kamu tidak bilang hari ini adalah pesta promosimu. Saya tidak menyiapkan apa-apa. Kamu datang saja, sudah membuat saya senang, tidak perlu persiapan. Kak Lee, Bos Sao. Tolong jaga teman saya mau menyapa Bos Yo dan yang lain. Baik, tidak masalah, silakan Nona Lu. Mau makan sesuatu? Tidak usah. Selamat Bos Yo. Sudah lama tidak bertemu, ayo kita bersulang. Selamat. Rasanya lumayan kan? Mari kita usahakan selesaikan proyek ini dalam setengah tahun, oke? Kamu ada kesempatan kaya, harus ajak kita urusan cari uang pasti. Kamu baik, kita semua Nona baik. Lu, bagaimana rasanya anggur ini, boleh dicoba? Jerry, kamu kenal? Bos Jerry Chen. Ayo. Lihatlah janggut Jerry ini. Sangat maco kan? Oh iya, buah ini juga bisa kamu coba. Baik. Sangat manis, kue juga bisa dicoba. Make up kamu bagus sekali. Baju kamu juga sangat bagus. Keing. Maaf, terlalu banyak urusan. Tidak apa-apa, kamu sibuk saja. Saya juga mau cari udara segar. Boleh kita ke teras ngobrol sebentar? Baik. Ayo. Selamat atas promosimu. Terima kasih King, kamu tahu tidak? Satu ucapanmu membuat saya lebih bahagia daripada semua pujian di dalam ruangan itu. Sungguh? Tentu saja benar. King, aku ingin kamu tahu. Aku mengundangmu ke pestaku. Bukan karena iseng. King. Aku suka kamu. CEO Zhao kamu. Aku tidak mabuk. Aku tidak mudah jatuh cinta pada seseorang. Jadi aku serius. CEO Zhao, kamu tahu aku punya. Aku tahu kamu punya pacar. Aku tidak keberatan, aku bisa menunggu. Aku mau menerima persaingan yang adil. Aku bukan. Aku bukan itu maksudnya.
Intinya aku merasa, orang sepertimu kok bisa suka sama aku. Kita jelas bukan dari dunia yang sama. Lalu orang seperti apa yang dari dunia yang sama? Orang seperti apa yang layak untuk bersama? Beberapa tahun yang lalu, aku juga pernah menikah. Istriku dan aku termasuk golongan yang menikah setelah lulus. Menikah setelah lulus. Yaitu menikah tepat setelah lulus. Siapa yang tidak? Istriku adalah anak orang kaya. Keluarga kami berdua sangat berbeda jauh. Tapi aku pikir aku bisa menghadapinya. Tapi siapa sangka setelah menikah. Sama sekali tidak seperti yang aku bayangkan nilai-nilai kami berdua. Semakin jauh berbeda kami bisa bertengkar hebat. Karena hal sepele. Dan tidak peduli seberapa keras aku berusaha di mata istriku. Aku tidak ada artinya. Akhirnya aku memilih bercerai. Pergi tanpa membawa apa-apa hanya berharap dia melepaskanku. Awalnya aku tidak berniat mencari lagi. Tapi takdir mempertemukanku denganmu. Kelembutan dan kepatuhanmu sungguh membuatku terpesona. Terutama caramu bergaul dengan anak perempuanku yang sangat manja. Setiap kali melihatmu dengan sabar membimbingnya. Itulah yang aku inginkan. Aku hanya menghormati pekerjaanku saja. Saat bercerai aku bersumpah. Kalau aku menikah lagi, aku pasti akan mencari wanita yang lembut dan tenang. Karena aku sudah muak dengan pertengkaran dan cacian. Dan kamu adalah tipe idealku. Jadi aku memanfaatkan hari yang spesial ini untuk mengungkapkan perasaanku padamu. Kamu benar-benar memenuhi semua kriteria yang kuinginkan. Percayalah padaku, aku juga pasti orang yang sesuai dengan keinginanmu. Jika kamu mau. Maksudku jika suatu saat nanti ada kesempatan. Aku akan melakukan segala yang aku bisa untuk memenuhi semua yang kamu inginkan.